Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruni Perdana atas nama Yesya Salai, Prodi Teknik Budaya Perikanan TPP 3 dengan NIT 2303112. Untuk mata kuliah hari ini yaitu Pengantar Maritim, dosen pengampu yaitu Bapak Ada Rusman. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mengapa Indonesia dikatakan sebagai poros maritim dunia? Ya, Indonesia ialah negara kepulauan, memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua, Asia dan Australia, berada di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Mudah diduga sejak zaman kuno, lokasi Kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan benua barat. Konsepsi poros maritim dunia. Konsepsi poros maritim dunia sebagai strategi maritim Indonesia sejatinya merupakan kesinambungan dari gagasan masa lalu dan sekaligus upaya strategi untuk memaksimalkan seluruh potensi Indonesia. Adalah bermula Deklarasi Juanda pada 13 Oktober 1957. Lebih jauh, Deklarasi Juanda telah membuka jalan untuk berkembangnya konsep wawasan Nusantara di masa Orde Baru, sebuah gagasan yang menyatukan tanah, yaitu daratan dan air lautan, menjadi suatu kesatuan utuh dan tak terpisahkan. Pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit. Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Menariknya, kini berdasarkan analisis para pakar ditaksir di sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Jelas, 40% ialah sebuah angka yang fantastis. Ini berarti potensi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Apa itu Indonesia? Di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur, melalui pengendalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengaman kepentingan dan keamanan maritim memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. 5 pilar poros maritim Indonesia. Pilar pertama yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia. Pilar kedua yaitu berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus pembangunan kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga yaitu komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Pilar keempat yaitu diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Pilar kelima yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim. Kemudian, dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim, telah dilakukan pemberantasan ilegal, unreported and unregulated atau IUU fishing telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Keberhasilan penanganan pencegahan dan keberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sekian hasil presentasi saya tentang Indonesia sebagai poros maritim Indonesia. Mungkin ada kesalahan atau kurang kata dari video ini. Saya mohon maaf. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.